ada sosok makhluk yang tinggi besar. Yang saya lihat itu cuma kakinya doang. Keluarlah ular. Dipegang ular. Ularnya gini. Tiba-tiba jadi kris. Malam-malam gini keluyuran, nggak tahu di sini tempatnya seram katanya. Banyak yang suka nyasar, malah ada kejadian sampai 3 hari 3 malam. Halo, selamat datang di Amriva Channel. Di video kali ini kita masuk ke dalam segmen Kongko Horor. Pada kesempatan kali ini, di segmen Kongko Horor, kita kedatangan seorang narasumber yang berasal dari daerah Kabupaten Tangerang. Lebih tepatnya yaitu di daerah Cikupa. Langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita kali ini, yaitu dengan Bang Pahat. Bang Pahat, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semuanya mudah-mudahan sehat-sehat aja semuanya sih ya. Amin amin. Keluarga sehat, Bang Pahat juga sehat nih. Amin. Lancar juga rezekinya semuanya. Amin amin. Kalau boleh tahu nih Bang Pahat nih, kesibukannya apa nih kali ini? Kali ini saya kemarin tuh dari kemarin sampai hari ini saya kesibukannya menilai apa hasil tugas harian anak sekolah. Ya, buat saya. Jadi Rumah. guru nih maksudnya? Iya, Oh, guru. guru. Iya. Guru sekolah menengah apa nih? Guru madrasah sanawiyah. Oh, guru Iya. madrasah MTS. 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 Kalau boleh tahu sebagai guru apa nih? Guru bahasa Arab. Masya Allah. Bahasa Arab. Kalau bahasa berarti ente gitu. ente. Oke. Bang Pahat sendiri berarti sebagai guru bahasa Arab Ya. di salah satu MTS atau Madrasah Sanawiyah. Iya, betul. Lebih tepatnya di daerah mana tuh kalau boleh tahu? Di daerah Desa Bojong, Desa Bojong. Ya. Kecamatannya Kecamatan Cikupa. Cikupa kan ya? Oh ya, benar Cikupa. Oke. Kalau boleh tahu nih Bang Pahat nih, Ya. sedikit aja sedikit. Oke, siap. Ceritain ya sama teman-teman semuanya di sana gitu kan. Penonton gitu. Kisah pengalaman horor yang mau dibagiin itu sedikit aja dulu. Sedikit Aja dulu. banyak pengalaman saya sejak dari kecil sampai lulus sekolah itu banyak sebenarnya. Banyak. Malah dari kecil itu sering ketemu pocong, kuntilanak, terus tuyul, dan lain-lain sebagainya. Dan Sering itu. yang mau dibagiin ini pengalaman Ke maksudnya ke mana? ke daerah atau ke pengalaman dari kecilnya atau gimana nih pengalaman? Oh, sedikit ya. Iya, yang mau sedikit. diceritain. Saya bagikan sedikit, yaitu pas pada saat saya masih usia 19 tahun. Pada saat itu 19 tahun, ya masih muda ya. Iya. Masih kecil. Kalau udah ketemu ya pasti Iyalah. ya, kabur ya. Nah, cuman sebelumnya saya ceritakan pada saat itu saya berada di pondok pesantren Nurul Hikmah. Pondok pesantren. Pokoknya saya berada di pondok pesantren. Saya menceritakan sedikit pengalaman saya di pondok pesantren. Itu tentang Ya. apa tuh kejadian Saya apa tuh? mencari kayu suluh. Oke, kayu bakar lah, kayu bakar. Kayu bakar bertepatan sore hari. Oke. Bertepatan sore hari jam setengah 6. Pukul 17:30 situ. Di sana saya kan kebetulan di tempat masak belum ada kayu. Saya makanya cari kayu ke hutan. Oke, jadi cari kayu ke hutan nih. Ya, ada hutan. Ada kejadian apa tuh di situ? Saya mencari kayu, saya sama teman saya. Itu tiba-tiba ada yang memanggil. Ya, mungkin itu sering kali ya kalau orang-orang menemui suara-suara halus ya. Nah, saya biasa-biasa saja dengan teman saya berdua dengan teman saya. Terus udah gitu,
ada yang memanggil, hey, hey gitu ya. Nah itu sosoknya nggak ada. Nggak ada, Oke, tahan dulu aja, tahan ceritanya. Berarti sosoknya tidak kelihatan nih. tidak Yang kelihatan. memanggil. Oke, tahan dulu aja. Ya. Nanti kita langsung masuk ke ceritanya, oke? Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang penasaran dengan cerita tadi yang sosok-sosok manggil-manggil itu tuh, oke, langsung aja kita masuk ke segmen Kongko Horor. Kongko Horor dimulai. Sebelumnya saya menceritakan tentang pengalaman horor saya. Saya akan menceritakan dari awal mula keberangkatan saya menuju ke Gunung Karang. Di saat itu saya bersama teman-teman berempatan. Saya berencana dari kemarin malam untuk pergi ke Gunung Karang di sana. Lalu saya sudah berencana keberangkatannya sore hari, sehabis asar pukul jam 3:40. Oke. Semua udah pada kumpul, saya berangkat. Saya berangkat tuh sama teman-teman menaiki motor, berangkat Rombongan. motor. Itu bawa dua motor, satu motor dua orang. Saya berangkat sampai tiba di tujuan di Gunung Karang. Nah, saya mau menanjaknya aja, nggak ada jalan. Belum ada jalan. Itu masih banyak batu-batu besar. Oke. Masih banyak batu-batu besar. Saya menitip lah motor itu ke orang setempat di situ. Warga sekitar Yang situ. Iya, warga sekitar situ saya nitip motor, lalu sesudah itu saya jalan kaki. Berangkat. Di pertengahan jalan saja saya udah merasakan perasaan tidak enak. Karena kan sudah mau ke maghrib. Ya, gimana ya perasaan itu saya begitu ya mencekam lah ya, mencekam gitu. Ya. Udah mau hampir maghrib kan mau itu. hampir maghrib. Terus masjid masih jauh, saya nggak tahu juga mau kemana lagi ya. Saya lanjutkan saja perjalanan itu. Sudah gitu di perjalanan teman saya tiba-tiba mendekati saya karena mereka saya nggak tahu juga ya. Saya nggak tahu juga. Nah, lalu saya lanjutkan perjalanan saya. Setelah lanjut di perjalanan, ada yang melempar batu. Cuman di situ nggak ada penghuni, nggak ada rumah, masih hutan. Ada yang lempar batu. Kata saya ke teman saya, mending lanjut apa balik lagi katanya. Oke, di situ udah mikir-mikir. Ya, udah mikir-mikir. Itu batunya itu kena sama salah satu teman atau Enggak. asal lewat aja gitu. Langsung Cuman ya kenotis lah gitu kan. Notis. Udah mah cuaca mau maghrib ya kan. Mau maghrib. Ya, mau nyarinya juga rempan saya ya, mau nyarinya juga rempan saya. Saya lanjut, kata teman-teman udah lanjut aja, katanya lanjut. Begitu lanjut. Sudah begitu lanjut, ada sosok makhluk yang tinggi besar. Yang saya lihat itu cuma kakinya doang. Tinggi. Saking tingginya. Ya, malah melangkahi jarak teman saya dan saya. Jadi melangkahi. Jadi melangkahi rombongan melangkahi. Itu pada saat waktu maghrib. Itu bergetar kah gitu? Ya, itu udah gimana ya, saya udah berpikir ya, udah aneh-aneh lagi lah gitu. Aneh lah pokoknya. Mau lari apa jangan? Di situ ya. Oke. Ya, udah gitu saya udah lanjut aja dah, ayo bismillah aja kata saya. Bismillah. Saya bertujuan sih ke tempat makam keramat. Ke pemakaman. Untuk bertawasul di sana. Oke, jarah lah ya mungkin. Iya, jarah. Cuman waktunya begitu mepet ke maghrib itu tadi tuh. Iya. Begitu mepet. Saya lanjutkan saja langsung perjalanan di situ. Itu kaki yang sudah melangkahi saya tadi tuh ya, sosok makhluk halus tersebut. Saya langsung cepat-cepat
cepat berjalan. Lari tuh enggak. Cuman takut ada yang ketinggalan rombongan saya. Jadi langkahnya langsung dipercepat nih. Cepat langkahnya, ayo cepat. Sudah sampai di tempat penjarahan, saya jarah, saya bertawasul, lalu saya melakukan sholat fardu saya. Selesai itu saya istirahat sejenak di tempat situ. Nah, menceritakan banyak sekali saya menemukan di perjalanan sosok-sosok makhluk halus. Apa aja tuh? Yang perjalanan tadi, yang tadi saya sebutkan itu kaki. Lalu ada yang lewat, sosok makhluk halus seperti perempuan lewat. Setelah itu ada yang dari bambu, bentuknya seperti kepala, jatuh. Jatuh, pokoknya nggak tahu mau disamperin juga, saya takut ya. Ya kayak kepala. Kayak kepala bentuknya kayak kepala gitu. Saya lanjut aja perjalanan itu, banyak sih sebenarnya mah. Terus pocong juga suka ada situ. Saya menemukan pocong pas ada pohonnya pohon apa sih namanya, pohon pisang. Ya, pohon pisang ya. Iya. Di situ Biasanya pohon pisang banyak emang ya. Iya, di pohon biasanya pisang banyak. Dan itu ngelihat saya melihat itu dekat sekali di depan saya. Ini kan pohon pisang nih. Di sini pohon pisang. Saya berjalan. Saya udah gimana ya, pegangan aja ya sama teman-teman. Oke. Ya, gimana sih rasanya ya. Terus tapi dipercepat jalan. Oke. Dan itu sampai tujuan. selama di perjalanan juga sambil melihat pocong itu. Iya, melihat pocong itu. Pokoknya sebelum saya nyampe di penjarahan, saya sering melihat sosok penampakan tersebut. Bukan saya saja, melainkan teman saya yang lain juga ikut melihat ya. Saya akhirnya mau balik lagi, cuman saya berniat untuk menginap. Oke, jadi nginap di tempat penjarahan itu. Ya, tempat menginap situ. Cuman saya di situ merasakan kekhawatiran saya, teman-teman saya gimana ya, kayak mempunyai rasa takut gitu ya. Takut ada yang mengikuti sampai tujuan. Ya, tapi saya terus saja ya, di dalam hati saya itu mengingat aja yang pada kuasa ya, yang menciptakannya. Terus saya sedang santai, sedang ngopi. Itu posisinya selesai jarah. Selesai jarah, sedang ngopi, pokoknya sedang beristirahat di situ. Tiba-tiba teman saya kerasukan. Itu di tempat pemakaman nggak ada siapa-siapa. Cuma kalian aja itu? Iya, cuman saya doang sama teman-teman saya. Tempat pemakaman sepi, tiba-tiba kerasukan. Di situ saya bingung, saya harus gimana. Lalu saya membacakan doa Ruqyah, kayak semacam ruqyah gitu. Iya, ruqyah itu yang udah dikasih oleh guru saya baca, saya keluarkan, dia masuk lagi. Terus udah gitu saya udah keluarkan lagi, dia masuk lagi. Itu sudah 7 kali. 7 kali? Itu keluar masuk terus? Sampai saya lemas. Gimana ya lemasnya ya. Setelah itu dia juga pingsan 7 kali ya. Akhirnya teman yang satunya yang kena. Giliran. Saya juga harus gimana ya, lemas gitu ya. Cuma 4. Setelah 7 kali keluar masuk, tinggal 1 lagi. Gantian. Waduh, kata saya. Ya udah, kata saya itu saya paksa tenaga saya gitu ya. Saya keluarkan lagi gitu ya. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah gitu ya. Alhamdulillah ya, makhluk tersebut keluar. Udah gitu anak-anak sudah bertiduran. Saking capeknya tadi sudah kerasukan. Iya. Saya tetap
duduk menunggu menemani gitu ya. Iya. Teman saya yang lagi tidur ya. Ya, bergantian mungkin ya. Bergantian. Saya menunggu sampai dari jam sekian, jam sekian. Sudah sampai jam 1 malam. Bertepatan jam 1 malam. Perasaan saya udah nggak enak. Perasaan saya udah nggak enak. Gimana ya? Saya bangunkanlah teman-teman saya untuk melanjutkan penjarahan yang selanjutnya. Takutnya keesokan harinya itu saya nggak sempat pulang. Oke, jadi ngejar waktu juga. Oke. Terus udah gitu, ayo kita lanjutin lagi perjalanan kita. Dan itu masih di Gunung Karang juga? Masih di Gunung Karang. Oke, cuma pindah tempatnya. Pindah tempat. Oke, jalan lagi. Saya jalan lagi. Kenapa pas saya jalan itu ya, itu kembali lagi ke tempat semula. Sudah berjalan, tiba-tiba ke tempat makam keramat tersebut. Balik lagi ke situ. Jadi kalau bahasa kita mungkin kayak disasarin. Kayak disasarin, balik lagi situ. Sudah gitu, teman saya, katanya, saya suka dipanggil apa sih, Mang ya. Nah, kalau saya tuh, Mang ini gimana katanya? Kok balik lagi sini udah 3 kali? Oh, 3 kali? 3 kali. 3 kali, ya udah lanjutin aja, yuk Bismillah aja, Bismillah. Padahal sudah selesai sholat. Iya. Tapi tetap aja itu ya, namanya juga tempat yang mungkin begitu seram ya di situ. Iya. Disakralkan mungkin ya. Terus udah gitu saya terus berjalan. Tiba-tiba saya ada namanya tuh bukan gua, jadi bambu Iya, bambu. bentuknya Berbentuk seperti kayak gapura mungkin. Iya, kayak gapura. Kayak gerbang. Kayak gerbang bambu itu. Nah, saya melewati itu, muncullah matahari. Matahari? Iya, seperti matahari cahaya. Cahaya. Saya kaget sama teman saya. Balik lagi. Kayak serasa mau pagi. Oke. Iya, itu kaget. Saya gimana ya? Dan ini nggak betul nih, nanti yang ada ke yang lain ini udah. Balik lagi. Setelah itu balik lagi, tempat semula lagi. Sampai jam 2 itu saya belum bisa melanjutkan perjalanan saya ke tempat selanjutnya. Jadi diputar terus sampai di situ lagi. Sekalinya ada jalan gerbang. Ada gerbang. Ya, terus saya nyari jalan lagi lewat, sekarang kan dulu itu udah canggih ya. Udah canggih. Cuman HP saya itu apa sih namanya? Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal di gunung tuh, nggak ada sinyal. Benar-benar nggak ada sinyal. Benar-benar nggak ada sinyal. Udah gitu, saya berangkat lagi tempat tujuan. Nah, saya akhirnya alhamdulillah ke tempat tujuan. Oh, nyampe ke makam keramat tersebut. Habis ziarah, saya itu jam 3. Jam 3. Ya, jam 3. Nyampe jam 3, saya menemukan pohon besar. Ya, pohon besar. Di situ ada yang memanggil. Manggilnya begini, kayaknya. Pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa, "Hai Bujang, kadarieu marane di pohon besar itu." Ya, kalau kata kita mah apa sih? Hei kalian. Hai anak muda kesini. Ya, hai anak muda kesini. Saya nanya ke teman saya, ngedenger gak tuh suara? Katanya, cuma 1 kali. Kali. Di mana itu? Di pohon. Iya Mang, katanya, saya juga ngedenger ya. Ngedenger teman yang saya juga. Jadi bukan Mahadong nih yang dengar. Ada teman saya juga 1 orang. Ya udah ayo kita samperin aja yuk. Itu jam 3 malam. Itu pohon besar. Ya. Udah gitu, di pohon besar itu ada lubang. Nah, lubang. Katanya gini, coba masukin tangan kamu ke pohon saya ya, ke diri saya katanya. Siapa itu yang ngomong? Tahu di pohon katanya, di pohon ada lubang. Katanya, coba masukin tangan kamu ke lubang pohon tersebut. Oke. Ke lubang pohon tersebut.
Setelah itu masukin tuh satu-satu. Saya coba, saya ambil, keluarlah ular. Dipegang ular. Ularnya gini. Tiba-tiba jadi kris. Berubah? Iya, jadi kris. Berubah jadi kris. Nah, udah gitu. Saya kan nggak mau ya bawa-bawa gitu, saya taruh lagi ke dalam. Taruh lagi masuk ke dalam. Lanjut. Teman saya yang kedua, Ya. yang ngambil ke dalam, muncullah pisang. Dia pisang. Udah gitu, kata pohon itu, yang kau ambil katanya, jangan kau buang, jangan kau taruh lagi situ, ambillah katanya. Akhirnya diambil, dimakan tuh sama dia pisang. Yang satu lagi, padahal pohonnya kayak pohon beringin, cuma lubang di sini lubang. Pas ke dalamnya itu kayak kosong. Cuman pas kalau udah ditarik keluar itu langsung muncul, muncul gimana sih? Iya. Aneh. Ya juga begitu. Ya teman yang satunya lagi, dia itu mengambil, dia menemui batu. Nah, udah gitu teman saya lagi, yang satunya lagi ngambil, masukin tangannya ke lubang pohon tersebut, ya terus udah gitu dapat lagi ya. Itu kayak semacam titipan kayaknya itu ya. Cuman saya ngeri lah gitu ya. Iya. Makanya saya taruh lagi. Setelah itu saya, ya udah ayo kita kembali ke motor. Oke. Ya, ngambil motor. Ya, selepas itu saya turun dari gunung. Sebelum sampai motor itu teman saya kesurupan lagi. Dan muncullah nenek-nenek. Sosok atau emang yang masuknya? Bukan itu nenek-nenek. Oh, Napak. manusia. Nenek-nenek. Pakai tongkat. Kesurupan lagi. Kata nenek-nenek tersebut, teman kamu udah bawa barang yang dilarang diambil di sekitar sini. Terus saya nanya lagi, Nek, teman saya makan pisang yang dimakan. Terus saya jujur tuh ya, terus batu, terus sama apa lagi ya, mengambil batu, terus sama satunya lagi itu mengambil, yaitu sama batu juga, teman saya batu juga. Kalau saya enggak, saya taruh lagi. Iya. Itu doang Nek katanya. Coba yang enggak nih, teman kamu yang itu mah dikasih katanya itu mah ada lagi satu katanya. Nah, ini teman kamu yang sering kerasukan. Oke. Kerasukan. Dan ternyata dia ada benar di saku bajunya. apa itu? Kujang Dari mana? Nggak tahu saya juga. Nggak tahu dia dapetnya dari mana. Aneh saya juga. Nah gitu itu saya bilang, ini ditaruhnya kemana lagi? Tiba-tiba nenek tersebut itu hilang. Baru nanya, ini barang mau ditaruh mana lagi gitu ya, kata saya. Tiba-tiba hilang nenek. Di depan mata hilang. Iya, depan mata semua teman-teman saya menyaksikan. Langsung hilang. Nggak ngasih tahu ditaruhnya kemana. Ya udah saya balik lagi ke atas lagi. Naik lagi. Oke. Aduh, katanya naik lagi. Udah gitu, udah mah naiknya sering ketemu pocong lah, penampakan, banyak gangguan. Apalagi tuyul itu banyak banget di situ, banyak tuyul. Berlari-larian sih ya. Gimana sih kalau suara anak kecil itu ya? Saya juga nggak tahu ya. Terus macam-macam sosok halus lah. Iya. Terus naik lagi nih. Saya naik lagi. Ini taruh mana ya? Kata saya itu. Akhirnya adalah tuh seorang tahu laki-laki. Cuman berpakaiannya pakaian biasa. Cuman anehnya jam 3 lewat tersebut ya. Iya. Padahal mau hutan. Masjid nggak ada di situ. Nah gitu, dia kan pakai celana doang, pakai baju kaos, gitu ya.
cuman kan gelap ya, saya nggak tahu juga ya bentuk mukanya kayak gimana ya, mukanya juga Kayak warga biasa mungkin. kayak warga biasa. Ditanya ya, Dek, malam-malam gini keluyuran, udah tahu di sini tempatnya seram katanya. Banyak yang suka nyasar, malah ada kejadian sampai 3 hari 3 malam baru ketemu orang. Oke. Ini saya nanya tuh, Mang, antar saya nih naruh barang ini. Dia tiba-tiba takut, langsung lari. Lari? Iya, takut. Ninggalin kalian? Ninggalin. Nggak tahu, saya juga aneh. Aneh itu. Saya bingung ini taruhnya di mana. Ya udahlah, saya ke makam aja. Saya taruh di makam saja. Oke. Saya taruh makam, saya balik lagi. Udah gitu. Akhirnya saya turun, banyak apa namanya? Sosok halus bermunculan tuh ya. Sosok halus bermunculan. Terus yang lempar batu juga ada. Lempar batu. Terus apa lagi ya, banyak sebenarnya. Jadi selama perjalanan ya tetap ada lah gangguan-gangguan Ada itu. gangguannya. Nah itu si Chris itu ditaruh di makam, ditinggalin. Makam. Terus langsung pada turun lagi. Ya, turun lagi, mengambil motor. Pas itu pulang ya ke pondok saya. Pulang ke pondok saya. Udah sampai di pondok pagi-pagi. Pagi-pagi beristirahat. Baru sampai pondok. Beristirahat ya di pondok. Teman saya langsung mengingat. Kujang saya di mana ya katanya. Oh, baru inget. Ya, baru ingat kujang saya di mana ya. Saya tanya, kamu dapatnya dari mana itu? Semalam nyasar kata saya itu. Iya. Nah gitu. Saya juga. Terus kata dia, orang saya nemunya di apa namanya? Yang kalau di hutan kan banyak Rumput, pohon-pohon kering, daun-daun pohon kering gitu ya, nemunya di situ. Aduh, terus gitu ya udah saya masa bodoh ya, karena kan udah semalam udah nyasar, ya udah capek gimana ya urusannya. Akhirnya teman saya itu dia didatangi, dia sendiri ke kamar. Saya intip sama teman-teman dia mau kayak ngobrol sendiri. Ya, padahal mah nggak ada orang di situ. Saya buka aja lah pintu, ngomong sama siapa kata saya. Sama ini teman yang di depan mana kata saya tuh. Ini nggak ada kata saya. Istighfar kata saya itu. Istighfar kata saya itu. Nggak ada ya. Udahlah kayak gitu. Pas malamnya kan dia sekamar ya sama saya. Saya tidur malamnya, tidur di kamar pondok saya, tidur. Lalu semalam habis aktivitas, habis aktivitas saya di pondok, saya tidur. Bangun jam 2 itu ada yang bangunin. Ada yang bangunin. Dibangunnya kayak gimana sih, gini tuh. Iya. Gini Goyang-goyangin badannya. Goyang-goyangin. Udah gitu saya bangun ya. Udah gitu bangun, melihat di gigir teman saya ada matanya belok orangnya. Lagi tidur di sampingnya dia itu, matanya belok, kulitnya hijau, mukanya hijau, rambutnya gimbal. Terus gede lagi, sosoknya gede. Dari kamar sini pokoknya adalah berapa meter ya nggak tahu ya, pokoknya mah tidur di sampingnya. Di sampingnya itu gede itu ya. Saya kaget. Saya Nyalain lampu. bukan nyalain lampu. Saya buka pintu.
Saya nyari udara segar lah, Oke. gitu ya. Pas saya buka nggak ada. Nah gitu. Nah, mungkin lah halusinasi saya Iya, saja ya. berpikir positif. Iya. Nah gitu saya udah matiin lampu aja, kata saya matiin, saya matiin tidur. Terus udah gitu tidur, kaki ada yang ini, ada yang mencet, kayak ada yang pijit Oke. kaki saya. Saya bangun, gini nggak kaki saya ya. Nah gitu, saya bangun nggak ada sosoknya. Nah gitu, masih ada itu orang apa makhluk sosok tersebut ternyata masih ada di situ di Pinggir sampingnya, teman. di sampingnya masih ada. Lalu melotot aja gini, hidungnya gede. Iya. Yang masih saya ingat itu hidungnya gede, matanya belok, Warna hijau. warna hijau, Rambutnya gimbal gitu ya. Terus badannya gede, itu lagi posisinya lagi rebahan, lagi lagi tidur. rebahan dia. Di samping. Ya, Buset. lampu dimatiin sama saya. Ah. Pas saya nyalain, masih ada di situ, senyum. Ini masih nyengir serem gitu ya. Oke. Senyum. Waduh kata saya. Udah gimana ya pegang tembok itu ya gini. Waduh, gimana ya Allah kata saya itu ya. Gimana sih kalau ketemu gitu ya, mau napas aja Iya. susah. Udah nggak tahu mau ngapain Mau gitu. ngapain juga ya. Paham. Senyum ya gini ya. Nyengir gitu ya, nyengir serem gitu ya. Dan nyengir, melotot, langsung ke depan saya, gitu ya, Langsung nyamperin. depan saya. Saya baca ayat kursi, ayat kursi, akhirnya dia gedebung-gedebung tuh, apa namanya? Iya, nggak karuan kemana-mana. Quran ya. Udah megang kepala lah dia itu ya. Oh, Udah oke, gimana kepanasan mungkin kali ya. Nggak tahu juga ya, saya Iya. baca ayat kursi. Ya, udah gitu saya bangunin teman-teman ya, nggak bangun ya. Udahlah biar aja udah gitu. Udah beres baca ayat kursi, tetap masih ada di situ, nggak hilang. Oh, cuma kayak gitu-gitu doang. Iya. Udah gitu teman saya yang satu bangun katanya. Mang Pak kenapa? Katanya. Teman saya bangun, Mang Pak kenapa? Kalau gimana sih kalau orang lagi bangun dia? Mang Pak kenapa? Katanya. Tuh lihat tuh kata saya. Tuh lihat. Posisinya dia pas bangun nggak sadar tuh. Gak sadar, padahal Pak di depannya itu. Terus Udah gitu ya. Coba kita lihat tuh. Dia kaget langsung ngejar. Mang itu apa Mang? Katanya. Mang itu apa katanya? Waduh katanya. Ya nggak tahu gitu. Pokoknya ini nggak tahu ini siapa katanya. Gede, tinggi. Kayak gimana ya mau ngajakin gimana ya gitu. Saya nggak tahu. Udah gitu. Udah yuk lari tinggalin teman-teman saya yang tidur. Saya tinggal. posisinya berarti di dalam kamar. Di dalam kamar. Saya keluar aja ya, nyari udara segar jam 3 malam. Udah gitu, duduk aja di depan kamar. Di depan kamar pondok kan, ngadem, gara-gara ketemu yang lain. Ditanya sama pengurus, kok kenapa belum tidur? Iya. Enggak kenapa-napa. Padahal masih mikirin tuh saya berdua. Iya, tadi itu apa gitu. Itu apa ya? Ada mau tidur di mana? Ini kata saya. Tidur di masjid. Tidurlah di masjid. Oke, pindah. Berdua aja nih. Berdua. Oke. Pas tidur di masjid, saya tidur ya di masjid. Itu kaki saya ada nyeret, set, ditarik sampai keluar masjid, ditarik. Terus saya bangun, kerasa sama saya, kerasa. Saya kalau sedang kayak gitu saya susah berbicara sebenarnya mah. Kalau nemu penampakan itu saya nggak pernah apa sih Untuk teriak. gimana sih kalau orang kaget, kalau saya mah beda ya. Beda. Saya mah diem ya, kalau pengen ngomongin aja mau teriak aja susah gitu, mau teriak aja susah kalau kaget. Ditarik ya kesel ya. Kayaknya mah sosok yang tadi sih kata saya mah. Oke. Ya, saking keselnya ya itu ya udah kata saya. Saya langsung
ke kamar mandi, ngalau wudhu. Sambil habis ngalau wudhu, saya sholat minta pertolongan kepada Allah. Gimana caranya supaya sosok tersebut nggak muncul lagi gitu. Iya. Kalau misalnya saya nggak minta pertolongan ya saya nggak bakalan bisa tidur malam tiap Iya, hari. betul. Gitu. Kayak gitu akhirnya habis sholat itu ya, sholatnya di kamar, bukan di masjid, sholatnya di kamar pondok. Setelah gitu saya habis sholat, tiba-tiba saya ngadep belakang, dia ada di belakang lagi duduk gini, masih duduknya, tapi terbang, ya, terbang, duduknya lagi sila gitu ya, nyengir itu. Saya tanya kayak gini, kalau kamu terus-terusan begini ke saya nggak bakalan berhenti minta pertolongan kepada Allah ya, pada Tuhan saya, gitu ya. Terus kalau kamu terus-terusan datang terus sampai akhir hayat saya, gitu ya, saya tetap masih terus minta pertolongan, gitu ya. Kata dia itu, silakan aja katanya. Oh, dia nyaut itu. Ya, silakan aja. Akhirnya apa ya? Jadi yang tadinya ya menantang itu ya. Ya udah kata saya. Kalau mau dimulai dari sekarang kata saya. Oke. Iya, dimulai dari sekarang. Sekarang katanya kayak kata saya itu ya. Dimulai dari sekarang. Oke. Mau gimana nih kalau mau dimulai dari sekarang nih ya, katanya tuh. Mau diakhiri apa ya? Dengan cara berperang apa? Mungkin. Iya, berkelahi apa gimana? Kata dia, ayo silahkan kata dia itu. Akhirnya saya itu keluar kamar. Karena saya sering melihat sosok penampakan ya, saya gimana ya, kaget tapi berani gitu ya. Ya mau nggak mau, ya, berani gitu ya. Akhirnya dia tiba-tiba ada di tangga, ya di sini sebenarnya. Saya ikutin ke lapangan. Pas di lapangan itu muncul apa namanya, sosok banyak kayak penonton gimana ya? Oke. Pocong lah, dia kayak nonton. Oh, kayak semacam ring gitu. Iya, ngumpul pocong, pala buntung, situ tuyul, pada berdiri semua, kuntil banyak gitu ya, berdiri di lapangan malam-malam jam 3 muncul. Saya sendiri itu di situ. Akhirnya tiba-tiba pengurus tahu sama saya, pengurus pondok situ ya, ke sana ke lapangan. Nah udah gitu saya ditarik lah sama pengurus, udah ya kata pengurus tuh, Pak gini, kamu kalau ada apa-apa bilang, jangan sendirian. Kamu di sini ada pengurus, ada saya. Kata saya, ya emang. Akhirnya saya berdua. Nah gitu berkelahi di lapangan. Habis berkelahi itu, pokoknya berkelahi ya. Sudah berkelahi, akhirnya tuh sosok makhluk tersebut itu kalah. Bukan kalah sih, dia kecapean kali ya, mungkin ya nggak tahu. Jadi nggak ada yang menang kalah ya, gimana sih? Iya. Berakhir gitu aja gitu. Iya. Akhirnya dia itu ya udah kalau
kayak gini mah saya menyerah aja. Cuman dia nitip, katanya, bilang ke teman kamu, katanya, jangan suka ngambil barang bukan hak miliknya di sono. Oke, berarti masih ada sangkut pautnya sama benda yang dibalikin itu. Iya, Oke, paham. mungkin paham, itu paham. dia yang punyanya. Mungkin sosok penunggunya kali itu ya. Kayaknya itu. Iya, seperti itu. Kayaknya itu. Iya, iya, berarti si sosok penunggu ini berupa mungkin keris yang ditemukannya tadi itu. Iya, Oke, ngikutin lah sampai pondok. pondok. Ya, Oke, ceritanya juga cukup menyeramkan ya. ya, Bener-bener kayak mungkin tadi yang mau sedikit gua tanyain nih bang, kayak yang kayak semacam terowongan tuh yang kayak bambu tuh, iya, tiba-tiba masuk terus pagi tuh, iya, itu kalau dilanjutin kayaknya ke dunia lain. iya. Sepertinya itu. Heeh, waduh. Makanya saya balik lagi sama teman-teman. Balik lagi. Malah di situ itu kalau siang itu bagaikan malam. Siang itu bagaikan malam. Tapi malam itu udah beda lagi alamnya. Oke, paham. Wah, cukup keren sekali ceritanya, Iya. Bang Fahad. Terima kasih banyak udah mau berbagi ceritanya nih. Iya, Gila pengalamannya mulai dari naik Gunung Karang tadi ya. Iya. Gunung Karang sampai dengan diikuti terus malah ya. sampai diikut. Gara-gara satu barang yang tidak ketahuan diambil. Iya, diambil. Oke. Oke, terima kasih banyak Bang Fahad Ya. udah mau mampir ke channel Amripa ini gitu kan. Dan terima kasih banyak juga udah mau nyempatin kita semua untuk bersilaturahmi dengan Fahad semua. Dan buat Bang Fahad sendiri semoga sehat-sehat terus. Kita doain bareng-bareng. Amin, amin. Kira-kira katanya dengar-dengar Bang Fahad punya YouTube apa gimana? Oh, cuman saya. Oke. Saya punya Oh, jadi kerja bareng nih. kerja bareng. Oke, boleh nggak apa-apa omongnya YouTube-nya apa nih kira-kira namanya? Namanya saya juga belum dikasih tahu. Saya Oke. lagi berencana. Oh, baru mau berencana. Oke, berarti YouTube ini fokusnya kemana nih kontennya? Kira-kira nanti ke sekolah kan atau gimana? Tentang sekolah atau Kalau yang ini, konten-konten apa nih? jadi konten yang ini tuh saya jadikan apresiasi buat mereka yang bila mana ketemu sosok makhluk halus, jadi nggak perlu panik gitu ya, maksud saya tetap mengingat pada Oke. Pembelajaran, konten pembelajaran. Dan tadi tuh dengar-dengar kan tadi kan Pak Hadi ini sebagai guru. ya, Sekolah, nama sekolahnya apa kalau boleh tahu biar teman-teman semua nanti kalau mau nyari sekolah nih gitu tuh, Ya, ya. nggak usah jauh-jauh. Nama Sekolah. sekolahnya apa tuh? nama sekolahnya Yayasan Al Istiqomah. Al Istiqomah. Yayasan Al Istiqomah. Apa tadi RA ya? Ada RA-nya? RAMIMTS. MTS. Ya. Namanya itu RA Al Istiqomah. MI Al Istiqomah. RA-nya RA Raudoh. Ar-Raudoh. Ar-Raudoh. Ya, Terus MI-nya Al Istiqomah. ya, MTS-nya Al Istiqomah. sama ya. Itu tepatnya Di Bojong, di Desa Bojong, Kecamatan Cikupa. Cikupa. Mungkin ada patokannya kali, ada patokannya di mana daerahnya? Patokannya itu rumah sakit Selaras masuk ke dalam. Oh, rumah sakit Selaras masuk ke dalam. Ya, Itu sekolah swasta. swasta. Dekat dengan apa sih? SD. SDN Bojong 5, Negeri Bojong 5. Oh, ke belah mananya itu? Kalau boleh tahu? Masuk kanan. lagi. Yang Oh, ke belah kanan, masuk lagi. Oh, di dalam. Di dalam ada. Ya, Oke, terima kasih. ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi nyari sekolah dari mulai madrasah ibtidaiyah, Iya. madrasah sanawiyah, bahkan RA gitu juga di situ lengkap lah ya. Iya. Boleh banget langsung mampir ke yayasannya Al Istiqomah. Iya. Tepatnya di Desa Bojong di Kecamatan Cikupa, dekat Gang SD Bojong 5 katanya gitu ya. Iya. Masuk aja ke dalam. Boleh tanya-tanya, udah ada ya. Udah banyak yang pada tahu lah ya. Ada. Udah, alhamdulillah. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bang Fahad. Semoga sehat-sehat semuanya. Salam buat keluarga dan juga buat teman-teman semuanya.
tonton terus cerita-cerita horor yang lainnya, dan juga terserah buat teman-teman semuanya mau percaya atau tidak, kita cuma membagikan cerita aja pengalamannya Bang Paat ini ya. Iya. Itu hak kalian semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kongko Horor ditutup.